Ini mungkin video terpenting yang akan Anda tonton saat ini. Sekarang, pria gagal dalam hubungan, kehilangan diri mereka sendiri, dimanfaatkan, dimanipulasi, dibuang, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Kebanyakan pria masuk ke sarang singa dengan mata tertutup. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, mereka terjebak, hancur, dan ditinggalkan untuk mengumpulkan kepingan-kepingan. Tapi hari ini, Anda akan melihat kebenaran. Jika Anda tidak memahami 10 bendera merah ini, Anda selangkah lagi dari menjadi korban. Dan percayalah, saat Anda melihatnya, hidup Anda tidak akan pernah sama. Sebelum kita mulai, komentari di bawah, saya melihat kebenaran, jika Anda siap menonton sampai akhir dan tidak pernah membiarkan diri Anda dipermainkan lagi. Video ini bukan untuk yang lemah. Jika Anda bisa menerima kebenaran, teruslah menonton. Pria menderita, mereka masuk ke dalam hubungan berpikir mereka telah menang, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah memainkan permainan yang curang. Suatu hari dia mencintai Anda, hari berikutnya dia dingin. Suatu saat dia bilang dia berkomitmen, saat berikutnya dia mengirim pesan ke pria lain. Anda memberikan segalanya, namun Anda tetap tidak pernah cukup. Pria diajari kebohongan, mereka disuruh bersikap baik, menyediakan, melindungi, berkorban, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka diinjak-injak, dibuang, dan diganti. Kebenarannya, wanita memiliki aturan yang menentukan bagaimana mereka memperlakukan pria, aturan yang tidak akan pernah mereka akui, aturan yang harus Anda pahami jika Anda tidak ingin menjadi statistik lain. Hari ini kita memecahkan kode, kita mengungkap 10 bendera merah yang memisahkan pria yang berhasil dari pria yang menderita. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, dia hidup untuk drama. Beberapa wanita kecanduan kekacauan, bukan secara kebetulan, tetapi dengan sengaja. Dia tidak hanya mengalami drama, dia menciptakannya, berkembang di dalamnya, dan membutuhkannya seperti oksigen. Dia tidak memiliki kedamaian batin, jadi dia menghancurkan kedamaian Anda. Hubungan normal yang sehat membosankan baginya. Stabilitas, prediktabilitas, keamanan emosional membuatnya gatal. Dia membutuhkan ketegangan, perkelahian, teriakan, keluar, kembali, memblokir, membuka blokir, menangis, berbaikan, putus, mengulangi. Jika Anda bersama wanita seperti ini, Anda tidak berada dalam hubungan, Anda berada di medan perang psikologis, dan tebak apa? Anda tidak akan pernah menang. Dia memicu pertengkaran karena hal sepele. Anda menatapnya dengan cara yang salah, Anda tidak membalas pesan cukup cepat, Anda terlalu baik, Anda tidak cukup baik. Dia ingin melihat Anda bereaksi, dia memakan frustrasi Anda. Mengapa? Karena emosi Anda adalah sumber kekuatannya. Saat Anda marah, bingung, terluka, dia merasa memegang kendali. Dia memanipulasi kenyataan, memutarbalikkan narasi, membuat Anda mempertanyakan kewarasan Anda sendiri. Sebentar dia sangat dekat dengan Anda, sebentar kemudian dia sedingin es. Dan yang terburuk, dia akan selalu membuat Anda merasa seperti orang jahat. Anda mencoba memperbaikinya, dia mendorong lebih keras. Anda mengabaikannya, dia meningkatkannya, dan siklus ini tidak akan pernah berakhir. Seorang wanita yang menyukai drama tidak akan pernah berhenti sampai 1, dia menghancurkan Anda sepenuhnya, 2, Anda pergi, 3, dia menemukan korban baru. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda ingin hidup seperti ini? Jika Anda melihat pola ini dalam hubungan Anda memiliki 2 pilihan, tetap dan membiarkan dia menguras jiwa Anda, atau pergi dan merebut kembali kewarasan Anda. Anda pikir cinta akan mengubahnya. Itu tidak akan terjadi, karena dia tidak mencintai Anda, dia mencintai kendali. Nomor 2, tidak ada figur ayah. Ini adalah salah satu bendera merah paling berbahaya yang diabaikan oleh kebanyakan pria. Tidak semua wanita dengan ayah yang buruk menjadi toksik, tetapi jika dia tidak pernah melihat seorang pria kuat dan terhormat beraksi, dia tidak akan pernah menghormati Anda. Mengapa? Karena dia tidak tahu caranya. Seorang gadis yang dibesarkan oleh ayah yang lemah, tidak hadir, atau kasar mempelajari satu hal, pria tidak dapat dipercaya. Jadi dia tumbuh dengan 2 kemungkinan reaksi, dia membenci pria sepenuhnya, memandang mereka sebagai tidak berguna, lemah, sekali pakai. Dia akan menguji, mendorong, memanipulasi, dan tidak pernah tunduk karena dalam benaknya pria tidak kompeten. Dia sangat mencari validasi laki-laki tetapi tidak pernah menghormati pria yang memberikannya. Dia menggoda, mempermainkan pria,
mendambakan perhatian tetapi tidak pernah menghargai kepemimpinan maskulin yang nyata. Kedua jalan itu mengarah pada bencana bagi Anda. Dia tumbuh dengan melihat ibunya menjelek-jelekkan pria, melihat pria lemah diinjak-injak, melihat pria kuat meninggalkan keluarga mereka, dan sekarang dia memproyeksikan semua itu kepada Anda. Anda bukan pacarnya, Anda adalah tempat pengujian emosionalnya. Dia akan mendorong Anda hingga batas Anda hanya untuk melihat apakah Anda hancur. Dia akan tidak menghormati Anda hanya untuk melihat apakah Anda mentolerirnya. Dia akan berdebat, menantang, menolak, dan memberontak karena jauh di lubuk hatinya dia mengharapkan pria gagal. Dan inilah bagian terburuknya, bahkan jika Anda adalah pria terkuat, paling maskulin, paling membumi yang pernah dia temui, dia akan menyabotnya karena hanya itu yang dia tahu. Inilah sebabnya mengapa wanita yang dibesarkan oleh ayah yang kuat dan penyayang memperlakukan pria secara berbeda. Mereka telah melihat seperti apa pria sejati itu. Mereka telah belajar bagaimana seorang wanita seharusnya menghormati seorang pria. Tetapi seorang wanita yang tidak pernah memiliki itu, dia hanya tahu disfungsi. Dia tidak pernah belajar bagaimana mempercayai kepemimpinan seorang pria. Dia tidak pernah melihat hubungan yang sehat dan seimbang. Jadi ketika dia bertemu dengan pria yang baik, dia menghancurkannya, bukan dengan sengaja, tetapi karena naluri. Dan saat dia hancur, dia pergi. Dia pergi mencari pria kuat baru untuk dihancurkan. Inilah sebabnya mengapa pria kuat menjadi lemah dan pria lemah tetap lemah. Jadi jika Anda bertemu dengan seorang wanita yang tidak pernah melihat figur maskulin yang sehat, berhati-hatilah karena Anda akan membayar harga untuk setiap pria yang mengecewakannya sebelumnya, dan Anda bukan terapisnya. Nomor 3, dia selalu menjadi korban. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang wanita yang menolak untuk bertanggung jawab atas apapun dalam hidupnya. Tidak ada. Wanita ini akan membakar dunia Anda dan menyalahkan Anda karena memberinya korek api. Dia akan berbohong, memanipulasi, memutarbalikkan kebenaran, menulis ulang sejarah, hanya agar dia tidak perlu mengakui bahwa dia salah. Setiap pria yang pernah dia kencani adalah seorang narsisis, seorang penipu, kasar, toksik. Bosnya seorang yang suka mengontrol, sahabatnya seorang pengkhianat, rekan kerjanya para pembenci yang cemburu. Semua orang berusaha menjatuhkannya, semuanya adalah kesalahan orang lain. Tapi inilah pertanyaannya, mengapa dia selalu menjadi korban dalam setiap situasi? Mengapa hal-hal buruk terus terjadi padanya dimanapun dia pergi? Karena dia adalah faktor umumnya. Ini adalah wanita yang tidak pernah melakukan refleksi diri. Dia tidak berpikir, mungkin saya perlu berubah. Dia berpikir, semua orang di sekitar saya perlu berubah. Dia menghancurkan persahabatan, dia menyalahkan teman-temannya. Dia merusak hubungan, dia menyalahkan mantannya. Dia membuat keputusan hidup yang buruk, dia menyalahkan alam semesta. Dan ketika dia menghancurkan Anda, dia akan memainkan peran korban lagi. Dia akan memberitahu semua orang, dia suka mengontrol, dia toksik, dia kasar, bahkan jika Anda adalah pria paling setia, mendukung, dan peduli yang pernah dia miliki. Dia akan menangis di media sosial, dia akan mendapatkan simpati dari teman-temannya, dia akan memainkan peran malaikat yang tidak bersalah, dan Anda akan ditinggalkan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah tipe wanita paling manipulatif di bumi, karena apapun yang dia lakukan, dia selalu tidak bersalah. Bahkan ketika dia selingkuh, dia akan berkata, saya hanya selingkuh karena kamu membuat saya merasa tidak dicintai. Bahkan ketika dia mengkhianati Anda, dia akan berkata, saya tidak punya pilihan, saya diabaikan secara emosional. Dia akan menusuk Anda dari belakang dan meyakinkan dunia bahwa Anda pantas mendapatkannya. Wanita ini adalah bom waktu berjalan, dan jika Anda tidak keluar, dia akan menghancurkan Anda sepenuhnya. Dia tidak peduli tentang kebenaran, dia hanya peduli tentang bagaimana cerita itu membuatnya terlihat. Jadi jika Anda mendengarnya berkata, setiap mantan itu toksik, saya tidak pernah berada dalam hubungan yang sehat, orang selalu berbuat jahat pada saya, lari, karena pria toksik berikutnya yang dia bicarakan adalah Anda. Nomor 4, pecandu validasi. Anda bukan berkencan dengannya, Anda berkencan dengan pengikutnya. Anda berada dalam kompetisi yang bahkan tidak Anda sadari telah Anda ikuti, karena wanita ini tidak berkomitmen kepada Anda, dia berkomitmen pada perhatian. Dia membutuhkan validasi konstan dari dunia. Setiap pagi dia bangun, menggulir notifikasinya, memeriksa suka, komentar, dan demnya. Dia perlu tahu berapa banyak pria yang menginginkannya hari ini,
siapa yang paling keras, simping, padanya, siapa yang memberinya perbaikan dopamin yang dia dambakan. Wanita ini tidak pernah puas hanya dengan perhatian satu pria, dia membutuhkan pasokan konstan. Hubungan saja tidak cukup, dia membutuhkan tes trap, swafoto dengan filter untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Postingan, saya butuh liburan, agar pria menawarkan untuk menerbangkannya, dan yang terburuk, dia menyebutnya pemberdayaan. Dia bilang dia hanya menjalani kehidupan terbaiknya. Nomor, dia kecanduan untuk diinginkan, kecanduan untuk mengetahui bahwa di suatu tempat ada pria yang memikirkannya, dan Anda hanyalah salah satu dari banyak orang. Dan jangan berpikir sedetik pun bahwa Anda istimewa, karena jika seorang pria dengan lebih banyak uang, penampilan lebih baik, dan status lebih tinggi masuk ke demnya, dia akan merasionalisasi perselingkuhan dalam 2 detik. Saya tidak berencana ini terjadi, rasanya benar, saya merasa tidak dihargai dan dia membuat saya merasa istimewa, itu kesalahan, saya mabuk. Setiap satu dari itu adalah kebohongan. Wanita seperti ini merencanakan pelarian mereka sebelum mereka meninggalkan Anda. Dia akan mengantre pengganti bahkan sebelum dia memberitahu Anda bahwa dia tidak bahagia. Dia akan secara mental keluar berbulan-bulan sebelum dia benar-benar putus dengan Anda, dan saat dia menemukan pilihan yang lebih baik, dia akan menghilang, tanpa peringatan, tanpa rasa bersalah, tanpa pikiran kedua. Dan kemudian dia akan memposting pria barunya di seluruh media sosial seolah-olah Anda tidak pernah ada. Dia tidak pernah mencintai Anda, dia mencintai perhatian yang Anda berikan padanya, dan begitu dia menemukan sumber validasi baru, dia tidak membutuhkan Anda lagi. Ini bukan wanita yang Anda bangun masa depan bersamanya, ini adalah wanita yang selalu mencari, berikutnya, dan jika Anda tinggal bersamanya, Anda akan menghabiskan hidup Anda bersaing dengan setiap pria di internet. Dia tidak akan pernah benar-benar menjadi milik Anda karena kesetiaannya adalah milik. Penawar tertinggi. Nomor 5, saya tidak butuh pria. Wanita ini adalah definisi berjalan dari kemunafikan. Dia akan berdiri di depan Anda, menatap mata Anda, dan berkata, saya tidak butuh pria. Tetapi saat Anda menguji pernyataan itu, saat Anda menyuruhnya, baiklah, kalau begitu biayai dirimu sendiri, lindungi dirimu sendiri, selesaikan masalahmu sendiri, dia akan runtuh. Karena kenyataannya, dia memang butuh pria, dia hanya tidak mau mengakuinya. Dia ingin Anda membayar kencan, membukakan pintu, membelanya, melindunginya, tersedia secara emosional, bertanggung jawab atas segalanya, tetapi dia tidak ingin memberi Anda apapun sebagai imbalan. Dia ingin kendali penuh atas hubungan, tetapi tetap mengharapkan Anda memimpin. Dia ingin bertindak seperti pria, tetapi tetap mengharapkan Anda memperlakukannya seperti wanita. Dan saat Anda mulai meminta pertanggungjawabannya, saat Anda berkata, jika kamu tidak butuh pria, maka saya tidak perlu menyediakan untukmu, dia akan panik. Karena tiba-tiba jaring pengamannya hilang. Wanita seperti ini sebenarnya tidak menginginkan kemandirian, mereka menginginkan kekuasaan atas pria. Dia tidak menginginkan pria karena dia menghargainya, dia menginginkan pria karena dia berguna baginya. Saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan, saat dia merasa aman dan nyaman, dia akan membalikkan naskahnya. Dia akan berkata, kamu seharusnya melakukan ini untukku, kamu kan pria, dan jika Anda tidak melakukannya, dia akan menyebut Anda lemah, tidak berguna, bukan pria sejati. Pahami ini, seorang wanita yang terus-menerus berteriak, saya tidak butuh pria, adalah wanita yang telah dikondisikan untuk membenci pria. Dia tidak melihat Anda sebagai mitra, dia melihat Anda sebagai alat. Dia tidak ingin bekerja sama dengan Anda, dia ingin mengendalikan Anda. Dia tidak percaya pada kesetiaan, dia percaya pada apa yang menguntungkannya. Dan jika Anda tertipu, jika Anda memainkan permainannya, Anda akan bangun suatu hari dan menyadari bahwa Anda tidak pernah berada dalam hubungan, Anda berada dalam transaksi bisnis. Seorang wanita yang benar-benar menghormati pria, yang benar-benar menghargai pria, tidak akan pernah berkata, saya tidak butuh pria, karena dia memahami bahwa pria kuat dan wanita kuat membangun bersama. Seorang wanita yang berpikir dia bisa melakukan segalanya sendiri, dia sedang mempersiapkan seumur hidup kesengsaraan. Biarkan dia mandiri, biarkan dia hidup dengan kata-katanya sendiri, karena saat Anda pergi, dia akan terlambat menyadari bahwa dia membutuhkan Anda lebih dari yang pernah dia akui. Nomor 6, cantik tapi berisiko tinggi. Kecantikan adalah kekuatan dan dia mengetahuinya. Seorang wanita yang dikejar sepanjang hidupnya, dipuji karena penampilannya,
ditempatkan di atas alas oleh setiap pria yang ditemuinya, tidak akan pernah melihat hubungan dengan cara yang sama seperti Anda. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun melihat pria memperebutkan perhatiannya. Dia telah memiliki pria yang membelikannya hadiah, menerbangkannya ke kota-kota yang berbeda, membayar sewanya, membawanya berlibur tanpa dia harus melakukan apapun sebagai imbalan. Dia tahu dia bisa lolos dari sesuatu karena pria membiarkannya. Dia tahu dia bisa tidak menghormati seorang pria dan dia akan tetap berusaha untuk memenangkannya. Dia tahu dia bisa selingkuh, berbohong, menghilang berhari-hari dan pria itu akan tetap menerimanya kembali. Dia beroperasi pada tingkat realitas yang sama sekali berbeda. Seorang wanita normal menghargai hubungan karena dia melihat pria itu sebagai pasangannya, tetapi seorang wanita yang diperlakukan seperti selebriti sepanjang hidupnya melihat hubungan sebagai pilihan, bukan kebutuhan. Dia tidak menghargai Anda, dia menghitung Anda. Dia tidak peduli dengan cinta Anda, dia mengukur nilai Anda. Dia melihat pria sebagai batu loncatan, investasi, pengaruh, dan saat kesepakatan yang lebih baik datang, dia pergi. Jika Anda berpikir Anda berbeda, jika Anda berpikir dia akan berubah untuk Anda, jika Anda berpikir dia tidak pernah selingkuh, tidak pernah berbohong, tidak pernah menghibur pria lain, bangunlah. Wanita ini telah terpapar pada perhatian, uang, kekuasaan, dan kemewahan sejak dia remaja. Dia telah diberikan segalanya dan tidak pernah ditolak. Jadi ketika Anda, seorang pria pekerja keras rata-rata, mencoba membangun sesuatu dengannya, Anda bermain melawan pria yang memiliki jutaan, status, pilihan tak terbatas, dan dalam benaknya, dia pantas mendapatkan semuanya. Jika Anda tidak memberinya kehidupan mewah, jika Anda tidak terus-menerus merangsangnya, jika Anda tidak membuatnya terhibur, dia akan mulai mencari di tempat lain. Seorang wanita yang tidak pernah harus bekerja untuk cinta seorang pria tidak akan pernah menghargainya. Dia mengharapkan untuk dicintai hanya karena keberadaannya. Dia mengharapkan Anda untuk bersaing untuknya seperti ribuan pria sebelum Anda, dan jika Anda berhenti bersaing, jika Anda berhenti menghiburnya, dia akan menemukan orang lain yang akan melakukannya. Pahami ini, seorang wanita yang diperlakukan seperti ratu sepanjang hidupnya tidak tahu bagaimana menjadi seorang istri. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kesetiaan, konsistensi, usaha. Dia hanya tahu bagaimana mengejar, berikutnya, dan, itu mungkin seorang pria yang lebih kaya, pengalaman baru, peluang yang lebih menarik. Jika Anda berpikir dia akan tetap setia kepada Anda karena cinta, Anda membuat kesalahan terbesar dalam hidup Anda, karena dia tidak setia kepada pria, dia setia pada pilihannya, dia setia pada kegembiraan, dia setia pada dirinya sendiri. Jika Anda berkencan dengan seorang wanita yang selalu dikejar, selalu dimanjakan, selalu diperlakukan seperti hadiah, bersiaplah untuk menghabiskan hidup Anda mencoba membuktikan bahwa Anda cukup baik untuknya. Tetapi apapun yang Anda lakukan, dia akan selalu percaya dia bisa melakukan yang lebih baik. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak wanita cantik berakhir sendirian, bercerai, sengsara, karena mereka tidak pernah belajar bagaimana menghargai pria yang baik, mereka hanya belajar bagaimana mengejar sensasi berikutnya. Jadi sebelum Anda jatuh cinta pada penampilannya, sebelum Anda mencoba mengikatnya, tanyakan pada diri Anda, bisakah Anda menangani berada dengan seseorang yang selalu berpikir dia pantas mendapatkan lebih? Jika jawabannya tidak, pergilah, karena suatu hari dia akan pergi, dan ketika dia pergi, dia tidak akan menoleh ke belakang. Nomor 7, tidak punya teman wanita. Ini adalah salah satu bendera merah yang paling diremehkan yang diabaikan pria. Ketika seorang wanita berkata, saya tidak cocok dengan wanita lain, alarm Anda seharusnya berteriak, karena yang sebenarnya dia katakan adalah, saya tidak bisa dipercaya oleh jenis kelamin saya sendiri. Pikirkanlah, wanita saling memahami lebih baik daripada siapapun. Mereka tahu permainan, kebohongan, manipulasi, taktik yang digunakan wanita lain. Jadi jika tidak ada wanita yang ingin menjadi temannya, jika wanita lain menjauhkan diri darinya, jika mereka memperingatkan Anda tentang dia, ada alasannya. Wanita lain melihat sifat aslinya. Mereka tahu dia pengkhianat, manipulator, magnet drama. Mereka tahu dia egois, tidak bisa dipercaya, dan berkembang dengan perhatian pria. Mereka tahu dia tipe wanita yang akan mengkhianati, bergosip, dan menyebabkan kehancuran dimanapun dia pergi. Dan alih-alih memperbaiki diri, alih-alih belajar bagaimana membangun persahabatan sejati, dia menyalahkan semua orang. Dia akan berkata, wanita hanya cemburu padaku. Tidak, wanita tidak cemburu,
wanita berhati-hati. Mereka telah melihatnya mencuri pacar, menggoda pria yang sudah menikah, mengkhianati teman dekat, menyebabkan kekacauan dalam hubungan. Mereka tahu dia tidak setia kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan ketika dia tidak punya teman wanita, kemana dia mencari validasi? Pria, dia mengelilingi dirinya dengan pengikut pria, pria lemah yang memujanya, melakukan kebaikan untuknya, dan tetap di dekatnya berharap mereka mungkin mendapat kesempatan. Dan dia akan memberitahu Anda, mereka hanya teman saya. Tidak, mereka adalah jaring pengamannya, pasokan perhatian yang konstan, rencana cadangan, dan validasi. Dan jika Anda berpikir sedetik pun bahwa dia melihat mereka hanya sebagai teman, Anda menipu diri sendiri. Karena saat Anda berdebat, saat dia bosan, saat Anda berhenti memberinya perhatian, dia akan langsung lari kepada mereka. Mereka akan ada di sana untuk menghiburnya, mendengarkannya, mengatakan bahwa Anda adalah orang jahatnya, dan sebelum Anda menyadarinya, dia menangis di pelukan pria lain, mengatakan kepadanya betapa buruknya Anda. Seorang wanita tanpa teman wanita sejati adalah wanita yang tidak bisa mempertahankan kesetiaan. Dia tidak tahu bagaimana membangun kepercayaan, dia tidak tahu bagaimana menjaga hubungan jangka panjang. Dia berada dalam siklus konstan membakar jembatan, memainkan peran korban, dan pindah. Dan jika Anda mengabaikan bendera merah ini, berpikir itu bukan masalah besar, berpikir dia hanya lebih suka teman pria, pahami ini, suatu hari Anda akan menjadi salah satu pria yang dia tinggalkan, karena wanita yang tidak bisa menjaga teman tidak bisa menjaga hubungan juga. Nomor 8, mempersenjatai seks dan emosi. Wanita ini tidak mencintai Anda, dia mencintai kekuasaan atas Anda. Dan bagaimana dia mempertahankan kendali? Dengan menggunakan dua hal yang paling menghancurkan pria lemah, seks dan emosi. Di awal, semuanya terasa luar biasa. Dia memberi Anda kasih sayang, cinta, gairah, keintiman. Anda merasa diinginkan, didambakan, penting. Tetapi seiring waktu, dia mulai menguji Anda. Suatu hari dia sangat dekat dengan Anda, hari berikutnya dia dingin dan jauh. Suatu saat dia berbicara tentang membangun masa depan, saat berikutnya dia mengabaikan panggilan Anda. Dan ketika Anda bertanya apa yang salah, dia berkata tidak ada. Dia akan membiarkan Anda duduk dalam kebingungan, frustrasi, kecemasan, bertanya-tanya apa yang Anda lakukan salah. Dan begitu saja, dia telah melatih Anda. Sekarang Anda berjalan di atas kulit telur, berusaha untuk tidak membuatnya kesal. Sekarang Anda mengejarnya, berusaha memenangkan kembali kasih sayangnya. Sekarang dia mengendalikan dinamika, dan seks menjadi alat tawar-menawar. Dia akan memberikannya ketika dia ingin memberi Anda hadiah, dia akan mengambilnya ketika dia ingin menghukum Anda. Ini bukan lagi tentang keintiman, ini tentang kendali. Dan yang terburuk, kebanyakan pria tertipu. Mereka berpikir, jika saya melakukan semuanya dengan benar, jika saya membuatnya bahagia, dia akan kembali seperti semula di awal. Tidak, versi dirinya itu tidak pernah nyata. Itu adalah umpan. Dirinya yang sebenarnya adalah yang Anda hadapi sekarang, yang mengendalikan Anda dengan jarak, penolakan, dan manipulasi. Dia telah mempelajari Anda, dia tahu apa yang membuat Anda bahagia, apa yang membuat Anda frustrasi, apa yang membuat Anda merasa tidak aman, dan dia memainkannya seperti kucing bermain dengan tikus sebelum membunuhnya. Suatu saat dia akan menghancurkan Anda, saat berikutnya dia akan menghibur Anda. Dia akan menangis, memberitahu Anda bahwa dia mencintai Anda, memberitahu Anda bahwa dia tidak bermaksud begitu, dan begitu saja, Anda memaafkannya, dan siklusnya dimulai lagi. Inilah cara pria lemah terjebak. Mereka menjadi kecanduan pengejaran, kecanduan persetujuan, kecanduan roller coaster, emosional, dan itulah yang dia inginkan. Karena selama dia membuat Anda tidak pasti, membuat Anda menebak-nebak, membuat Anda kecanduan, Anda tidak akan pernah pergi. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, seorang wanita yang benar-benar mencintai Anda, menghormati Anda, dan menghargai Anda tidak akan pernah menggunakan seks atau emosi untuk mengendalikan Anda. Dia tidak akan pernah membuat Anda mendapatkan kasih sayangnya seperti anjing mengemis remah-remah. Dia tidak akan pernah membuat Anda merasa tidak aman, tidak berdaya, atau putus asa untuk persetujuannya. Dia tidak akan pernah memperlakukan keintiman seperti sistem hadiah. Jika seorang wanita pernah menggunakan seks, cinta, atau emosi sebagai alat untuk memanipulasi, menghukum, atau mengendalikan Anda, pahami ini, dia tidak mencintai Anda, dia suka memiliki kekuasaan atas Anda.
Dan jika Anda membiarkannya, dia akan menguras Anda sepenuhnya. Dan ketika Anda akhirnya hancur, ketika Anda akhirnya menjadi cangkang dari pria yang dulu, dia akan pergi. Dia akan pindah ke pria berikutnya yang masih kuat, masih penuh kehidupan, masih cukup naif untuk terjebak dalam permainannya, dan dia akan memulai siklusnya lagi. Jadi jika Anda melihat tanda-tanda ini, jika Anda mengenali perilaku ini, jika Anda merasa seperti Anda terus-menerus mengejar persetujuannya, berusaha membuatnya bahagia, berusaha menghindari perlakuan diamnya, berusaha mendapatkan kembali apa yang Anda miliki di awal, berhenti. Anda tidak sedang jatuh cinta, Anda berada dalam jebakan. Dan satu-satunya cara untuk memenangkan permainan ini adalah dengan pergi dari meja, karena selama Anda tinggal, selama Anda terus bermain, Anda tidak akan pernah bebas. Nomor 9, hipergami selalu menang. Anda bukan pilihan pertamanya, Anda bukan pilihan terakhirnya, Anda adalah pilihan terbaiknya saat ini. Jika pilihan yang lebih baik memasuki hidupnya besok, dia akan pergi. Kebanyakan pria tidak pernah memahami kebenaran ini sampai terlambat. Anda pikir dia setia, Anda pikir dia mencintai Anda pikir dia tidak akan pernah mengkhianati Anda, tetapi inilah yang gagal Anda lihat, kesetiaan seorang wanita bersyarat. Dia setia hanya selama dia melihat Anda sebagai yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Saat dia mempertanyakan itu, saat dia mulai bertanya-tanya apakah ada yang lebih baik, saat dia melihat pria bernilai lebih tinggi menunjukkan minat, dia akan merasionalisasi meninggalkan Anda. Dia tidak akan berkata, saya pergi karena saya menemukan kesepakatan yang lebih baik. Tidak, dia akan berkata, kita sudah tumbuh terpisah. Dia akan berkata, saya sudah tidak merasakan percikan lagi. Dia akan berkata, saya butuh waktu untuk bekerja pada diri saya sendiri, dan kemudian dalam beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa hari, dia akan bersama pria lain, pria yang lebih baik, setidaknya lebih baik di matanya, pria dengan lebih banyak uang, status, pilihan, kegembiraan, pria yang membuatnya merasakan sesuatu yang baru. Dan dia akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa meninggalkan Anda adalah keputusan yang tepat. Dia akan menulis ulang sejarah, dia akan berkata pada dirinya sendiri bahwa Anda tidak terlalu hebat. Karena jika dia mengakui bahwa Anda adalah pria yang baik, itu berarti dia meninggalkan sesuatu yang baik karena alasan egois, dan dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Jadi, dia akan menjadikan Anda masalahnya, dia akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Anda terlalu membosankan, terlalu mudah ditebak, terlalu mengontrol, terlalu tidak aman. Dia akan membingkai perpisahan itu sebagai sesuatu yang Anda sebabkan, dan dia akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Inilah hipergami. Seorang wanita akan selalu memilih pria terbaik yang tersedia yang bisa dia dapatkan, dan jika dia melihat peningkatan, dia akan mengambilnya. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak pria dikejutkan dalam hubungan, mereka berpikir kesetiaan itu tanpa syarat, mereka berpikir seorang wanita akan tetap bersama mereka karena sejarah, karena cinta, karena kenangan. Tidak, seorang wanita akan tetap bersama Anda selama dia percaya Anda adalah yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Saat dia berhenti mempercayai itu, dia akan pergi. Dan inilah mengapa Anda tidak pernah berhenti berkembang, karena saat Anda merasa nyaman, berhenti berusaha, berhenti meningkatkan diri, dia akan mulai mencari di tempat lain. Jika Anda kehilangan keunggulan Anda, jika Anda menjadi berpuas diri, jika Anda berpikir Anda telah memenangkannya selamanya, dia akan membuktikan Anda salah. Seorang wanita bukan milik Anda, itu hanya giliran Anda. Dan jika Anda tidak memainkan permainan dengan benar, giliran Anda akan berakhir lebih cepat dari yang Anda duga. Nomor 10, kurangnya akuntabilitas sama dengan kehancuran. Ada satu hal yang akan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang seorang wanita, bisakah dia bertanggung jawab atas tindakannya? Karena jika tidak, dia adalah bom waktu yang siap meledak. Seorang wanita yang kurang akuntabilitas mampu melakukan apa saja. Dia bisa berbohong, selingkuh, mengkhianati, memanipulasi, dan dalam benaknya, dia tidak pernah salah. Dia akan merusak hidup, menghancurkan persahabatan, membakar hubungan, dan kemudian menatap Anda dengan wajah datar dan berkata, itu bukan salahku. Dia tidak akan pernah berkata, saya membuat kesalahan. Dia tidak akan pernah berkata, saya menyakiti Anda dan saya bertanggung jawab. Dia tidak akan pernah berkata, seharusnya saya melakukan yang lebih baik. Tidak. Dia akan menyalahkan Anda, dia akan menyalahkan masa lalunya, dia akan menyalahkan masyarakat, masa kecilnya, mantannya, bosnya, teman-temannya, emosinya.
Dia akan menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Dan itu membuatnya berbahaya, karena jika dia tidak pernah bisa mengakui kesalahannya, dia tidak akan pernah memperbaiki perilakunya. Dia akan terus membuat kesalahan yang sama, keputusan buruk yang sama, pola toksik yang sama berulang kali. Dan jika Anda tetap bersamanya, Anda akan membayar harganya. Anda akan selalu menjadi orang yang meminta maaf, Anda akan selalu menjadi orang yang mencoba memperbaiki keadaan, Anda akan selalu menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalahnya, sampai suatu hari Anda bangun dan menyadari bahwa Anda berada dalam hubungan dengan seorang anak dalam tubuh orang dewasa. Karena seorang wanita sejati, seorang wanita bernilai tinggi, seorang wanita yang layak untuk dikomitmenkan, akan memiliki kekuatan untuk berkata, "Saya salah." Dia akan memiliki kedewasaan untuk berkata, "Saya membuat kesalahan dan saya bertanggung jawab." Dia akan memiliki integritas untuk berkata, "Saya perlu berkembang dan saya perlu melakukan yang lebih baik." Tetapi seorang wanita yang kurang akuntabilitas tidak akan pernah berubah. Dia akan terus memainkan peran korban, terus menunjuk jari, terus lari dari tanggung jawab, dan suatu hari, ketika dia akhirnya melakukan sesuatu yang tidak termaafkan, dia akan menatap Anda dan berkata, "Kamu membuatku melakukan ini," dan dalam benaknya, dia akan benar-benar mempercayainya. Seorang wanita tanpa akuntabilitas adalah seorang wanita tanpa batasan. Dia akan melakukan apapun yang cocok untuknya saat itu, dia akan mengikuti perasaannya daripada logika, dia akan memprioritaskan keinginannya di atas kesejahteraan Anda, dan dia akan meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya sambil bertindak seperti orang yang tidak bersalah. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah ini tipe wanita yang ingin Anda bangun masa depan bersamanya? Apakah ini tipe wanita yang Anda percaya untuk setia? Apakah ini tipe wanita yang ingin Anda besarkan anak-anak Anda? Jika jawabannya tidak, pergilah sekarang, karena jika dia tidak bisa bertanggung jawab, dia tidak akan pernah berhenti menyakiti Anda, dan pada hari dia akhirnya menghancurkan Anda, dia akan menatap Anda dan berkata, "Seharusnya kamu lebih kuat." Kebanyakan pria tidak pernah melihatnya datang. Mereka masuk ke dalam hubungan dengan mata tertutup, percaya pada cinta, berpikir bahwa jika mereka memberi cukup, berkorban cukup, tetap setia cukup, mereka akan dihargai. Tetapi dunia tidak bekerja seperti itu. Kesetiaan tidak diberikan, itu didapatkan. Rasa hormat tidak diasumsikan, itu dituntut. Dan jika Anda tidak memahami sifat wanita, jika Anda tidak mengenali bendera merah ini, jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk pergi ketika Anda melihatnya, Anda akan membayar harga tertinggi. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang hidup Anda, masa depan Anda, kewarasan Anda, kebebasan Anda. Karena kenyataannya brutal, kebanyakan pria membuang-buang waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, terjebak dalam hubungan yang menghancurkan mereka. Mereka memberikan semua yang mereka miliki kepada seorang wanita yang tidak pernah benar-benar mencintai mereka, dan ketika dia pergi, ketika dia pindah tanpa ragu-ragu, tanpa penyesalan, tanpa menoleh ke belakang, mereka akhirnya bangun. Tetapi saat itu sudah terlambat, waktu telah berlalu, energi telah terkuras, kerusakan telah terjadi. Jangan menjadi pria itu, jangan menunggu sampai Anda hancur tak bisa diperbaiki untuk mempelajari pelajaran ini. Anda sekarang memiliki pengetahuan, Anda sekarang melihat kebenaran, dan lain kali Anda menemukan salah satu bendera merah ini, lain kali Anda merasakan naluri Anda berteriak kepada Anda, lain kali Anda melihatnya menguji kekuatan Anda, mencoba memanipulasi Anda, mencoba mengendalikan Anda, ingatlah momen ini, ingatlah bahwa Anda memiliki pilihan untuk pergi. Karena begitu Anda membiarkannya masuk, begitu Anda membiarkan diri Anda dikendalikan, dikuras, dan dihancurkan, tidak ada yang akan datang menyelamatkan Anda. Jadi pilihlah sekarang, apakah Anda akan menjadi pria lain yang jatuh ke dalam perangkap, atau apakah Anda akan menjadi pria yang melihatnya datang, berdiri teguh, dan pergi dengan martabatnya, kekuatannya, dan jiwanya utuh. Karena dunia tidak menghormati pria lemah, dan jika Anda tidak bangun sekarang, suatu hari Anda akan berdiri di depan cermin, melihat versi diri Anda yang hancur, berbisik, "Seharusnya saya mendengarkan."